Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca basmalah dan doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah wa amalan maqbulah. Allahumma irhamni rusdi wa akhirni min syarri nafsi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekarang disiapkan buku tulisnya di atas meja yang tulis sama buku LKS-nya. Buku LKS-nya buka halaman 19. Halaman 19. Ya. Coba dibaca judulnya itu bab 5. Dibaca bersama-sama. Farida. Nah, itu meraih kehidupan harian dengan menghindari gaya hidup materialistis, hedonis dan juga konsumtif. Sebelum membahas ketiga gaya hidup tersebut, ada yang tahu nggak gaya hidup itu apa? Gaya hidup. Ada yang tahu gaya hidup itu apa? Cara seseorang. Gaya hidup apa? Nah, gaya hidup adalah cara seseorang menjalani kehidupan sehari-hari yang terlihat dari kebiasaannya, kegiatan atau aktivitas. Bisa dipahami? Nah, terus lanjut ke gaya hidup materialistis. Nah, gaya hidup itu ada 3 gaya hidup yang harus dihindari oleh umat Islam, yaitu apa tadi? Materialistis, hedonis, dan konsumtif. Kalau materialistis, kalau gaya hidup materialistis itu gaya hidupnya seperti apa sih? Gaya hidup materialistis, ya seseorang yang gaya hidupnya itu yang selalu bergantung dengan materi, harta, kekayaan, jabatan. Terus kalau misalkan hedonis itu seperti apa? Jadi yang dicari orang hedonis itu apanya? Kesenangannya saja, ya, kesenangan, kenikmatan dunia tanpa memikirkan akhirat. Oke, kalau materialistis tadi apa? Gaya hidupnya bergantung pada materi. Kalau hedonis bergantung pada kesenangan. Lanjut yang terakhir, konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif itu seperti apa? Yang dia itu hidupnya suka belanja, ya,
Orang boros itu orang konsumtif bukan? Ya, termasuk orang konsumtif. Nah, dari ketiga gaya hidup itu ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Coba dibaca yang pertama ini, yang Rina. Coba dibaca bersama-sama. Ini terlihat paling menarik di antara teman-temannya. Setiap kali ada dan baru, ia berusaha untuk ikut menyelidiknya. Meskipun harganya cukup mahal, Rina sering meminta orang tuanya memberikan tas sepatu berpakaian merek. Tidak pihak ketinggalan zaman. Ketika melihat temannya memakai barang yang lebih mahal, Rina merasa iri dan kurang percaya diri. Dia beranggapan bahwa kebahagiaan dan pemerintahan dari orang lain bisa didapat jika ia memiliki barang-barang mewah. Bahkan terkadang ia lebih bangga menunjukkan barang barunya daripada prestasi belajarnya. Nah, jadi gaya hidup yang dipakai oleh Rina ini gaya hidup yang seperti apa? Apa? Kalau misalkan sangat memperhatikan penampilan, terus selalu ingin terlihat paling menarik di antara teman-temannya. Apa ini? Materialistis ya. Terus kalau yang kedua ini suka bersenang-senang. Yang akhir pekan dia selalu menghabiskan waktunya untuk nongkrong di kafe atau pergi ke tempat hiburan. Jadi apa itu? Stinting. Siswa yang suka berbelanja, terutama melihat promo atau diskon itu dia berarti lanjut. Surat coba dibuka yang surat al-Aqlal itu halaman berapa? 24. Dibaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Surat Al-Aqlal ini termasuk golongan surat apa? Ya, ini dari 16 ya, diturunkan sudah surah. Nah, di sini yang kita bahas bersama-sama adalah kandungan dari ayat 14 sampai 19 saja. Nah, tadi sudah artinya itu sudah bisa dipahami. Dalam surah Al-Aqlal itu ada 3 orang-orang yang beruntung. Apa aja? 3 golongan yang termasuk orang-orang beruntung. Yang pertama apa? Orang yang mensucikan diri. Nah, maksudnya mensucikan
yang diberi ini apa? Suci badannya saja. Apa selain suci atau bersih dari badannya saja? Selain itu, hatinya terhindar dari sifat apa? Sifat iri, dengki, sombong. Ya, terus golongan yang kedua apa? Termasuk orang beruntung yaitu yang mengingat nama Tuhannya. Cara kita mengingat nama Allah itu seperti apa? Ya, sholat, terus berzikir. Kalau kita sedang dikasih kenikmatan, kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau lagi diberi musibah atau cobaan, kita mengucapkan terus yang ketiga yaitu orang-orang yang mendirikan coba tadi golongan yang termasuk orang-orang beruntung yang pertama apa? Coba depan kok. Yang termasuk orang-orang beruntung yang pertama orang yang kan? Terus yang kedua mengingat yang ketiga apa? Mendirikan ya, ada yang dibingungkan dari kandungan isi surah Al-A'la? Gak ada. Lanjut ke surah Al-Qasas ayat 77. Dibaca bersama-sama. Yang wabah tadi cuma halaman 26. Sudah. Yuk dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi Allah la yuhibbul mufsidin. Artinya Ampunnya kembalian ya? Susah. Belum? Tapi sudah 30 di apa di temani sama Pak Suwati. Tadi ulang dari artinya, baca artinya ya. Dibaca artinya sama-sama lagi 1, 2, 3. Jadi artinya itu ada yang bisa dipahami nggak isi kandungan dari surah Al-Qasas? Yang pertama, kalau misalkan kita Allah itu menganugerahkan kita kebaikan, ya apa saja kebaikan negeri akhirat dan dunia. Yang pertama, prioritas akhirat, menjadikan akhirat itu sebagai tujuan utama hidup. Ya. Terus yang kedua, keseimbangan dunia akhirat. Ketika kita diberi kenikmatan, misalkan harta, kekayaan yang berlebih dari luar kebutuhannya kita, cara kita menyeimbangkannya seperti apa? Apa semuanya dipakai ke diri sendiri?
investasi ke akhiratnya itu dalam bentuk apa? Kalau misalkan kita dikasih sekian lebih, infak, terus apa lagi? Sedekah, terus apa lagi? Sebelum hari raya itu biasanya. Terus juga dalam surah Al-Fatihah ini perintah berbuat kebaikan. Jadi kita harus berbuat baik kepada sesama. Ya. Terus yang terakhir, sungguhnya apa ini? Dan janganlah kamu berbuat kerusakan. Bentuknya seseorang yang berbuat kerusakan di muka bumi itu seperti apa? Misalkan apa? Contohnya orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Gimana? Apa? Apa contohnya? Apa? Apa kan? Apa tadi? Ya, buang sampah di sungai. Apa yang menyebabkan apa kalau misalkan buang sampah di sungai? Banjir. Terus hutan, orang bukan membangun hutan itu dia berbuat kerusakan atau bukan? Ya, biasanya apa penyebabnya kalau misalnya hutannya mundur itu? Banjir. Dan ada yang ditanyakan? Tidak ada. Lanjut. Terakhir. Surah Ali Imran. Udah dari Al-A'la, Al-Qasas, gak ada yang ditanyakan? Ada. Lanjut Ali Imran, dibaca bersama-sama ayatnya. Halaman 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sawabat dunya wa husna sawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Fokus utamanya di surat Al-Quran itu apa? Di situ. Berbuat baik, berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan itu balasannya di dunia saja atau di akhirat saja? Di akhirat. Kalau kita berbuat baik di dunia, emang nggak dapat balasan. Kalau contohnya, kalau misalkan kita berbuat baik di dunia, balasannya apa di dunia? Dari Allah. Di mana terus? Kalau misalkan kita berbuat baik di dunia, balasan di dunianya berupa apa? Pertolongan, terus kemenangan. Kalau misalkan di akhirat, balasannya apa? Ada yang ditanyakan? Ada yang bisa kasih kesimpulan? Memberi kesimpulan dari pembahasan dari awal tadi. Sebelum ayat ada 3 gaya hidup yang harus dihindari oleh umat Islam. Apa aja yang pertama? Kedua, ketiga. Dalam surah Al-A'la orang bersujud itu ada berapa? 2 atau 3? Ya, saja yang pertama. Yang membersihkan diri, terus Allah. Yang ketiga, kalau dalam surah Al-Qasas apa? Yang pertama harus menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua berbuat baik. Yang ketiga dilarang apa itu? Berbuat kerusakan. Terus yang terakhir Al-Imran apa? Yang pertama berbuat baik. Karena kebaikan itu balasannya di dunia. Kebalasan di dunia itu berupa apa? Ya, kemenangan. Kalau di akhirat terus permainan. Dibagi 2 kelompok, cewek aja ya. Cewek sendiri, cewek sendiri. Ya. Ini yang cowok bilang A, yang cewek bilang B, gitu ya. A. Ini nomor berapa? A. Nomor berapa? 9.
Boros yang suka belanja silakan sebut. Lanjut, nomor berapa? 8. Iya, angkat tangan aja ya. Angkat tangan aja ya. 15. Tinggal solo termasuk. Jauh ini atas banyak lanjut nomor 1. Lanjut nomor berapa? 7. Selain mencari yang jelas, kita juga harus mencari
Atau B? Lagi 12. Kalau mencintai orang-orang yang udah ini tadi. Udah ini tadi bukan? Terakhir. Gaya hidup yang hanya mengejar kesenangan. Udah. Mau yang lain lagi? Ini aja. Udah ya? Udah selesai. Mau ngapain? Makan. Kemarin materinya udah selesai. Teman setelah liburan kan liburan. Dari di rumah. Setelah dibuka bab ini, bab 5. Cek. Kenapa? Nanti belum Kisah Nabi Musa. Iya. Iya. Sambil nyatet ya. Film apa yang kita film? Jumat depannya lagi libur. Film apa? Bisa Nabi Nuh. Ditutup dulu ya. Oh iya, sebetulnya ini ada setoran di antara 3 surat itu Al-A'la, Al-Imran, Al-Qasas. Kalian memilih yang mana? Kenapa? Al-A'la. Sama artinya? Mau Al-A'la, Al-Qasas atau Al-Imran? Nanti setorannya di luar jam. Sepakat tadi, Bro? Cuma sedikit suaranya. Nyaman ya?
ke